Hari ini tanggal 23 Desember 2023 kita merayakan Natal bersama di tempat ini. Kita akan menyanyikan pujian dari pulau dan benua. Setelah itu kesaksian dari pihak keluarga boleh. Setelah itu firman nanti Bapak Anda nanti lagi di perjalanan cepat langkahnya. Setelah itu kita akan menyalakan lilin yang dinyalakan oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, Andre, Bapak Simbolon, Bapak Adrianus, mewakili pemuda Samuel Christopher Simamora, Ibu Simamora. Bisa nanti siapa tahu ada yang di hati saya yang datang, bisa saya nanti digantikan. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Saya undang jemaat bangkit berdiri, berikan senyum kepada saudaramu, kiri kanan muka belakang. Shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dari pulau dan benua. Salam saudaramu, berikan ucapan salam. Tuhan itu baik, Tuhan Yesus 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 baik. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penerus. Kita naikkan pujian sukacita satu kali lagi. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria dulu semua kebenaran. Marilah tanah Tuhan Allah surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita boleh mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Siapakah kita ini? Hampir kita melewati tahun 2023 ini. Kita akan song-song tahun 2024. Apakah Anda berserta saya juga
mensyukuri apa yang telah terjadi pada diri kita pribadi lepas pribadi. Jawab di dalam hati ini, saudaraku. Begitu baik Tuhan. Patut kita menyembah Dia. Patut kita menaikkan pujian penyembahan buat Dia. Untuk hari ini kita tetap berdiri. Kita akan naikkan Yesus kami puja dan kami sembah. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami sembah, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
Glory bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah menyembahmu Tuhan, anak-anakmu. Kiranya Tuhan senang melihat kami yang hadir Tuhan. Kami yang bersekutu kepadamu Tuhan, kami yang bersaudara di sini Tuhan, tidak bisa kau pisahkan satu dengan yang lain. Terima kasih Yesusku, terima kasih hari ini kami merayakan Natal Jalan Musa 2. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan Bapak Pendeta Andreas sebagai perjalanan, kiranya Kau tuntun langkahnya cepat ke tempat ini Tuhan, karena dia akan menabur firman yang bisa menguatkan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, siapapun nanti yang bekerja pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati lebih. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kami anak-anak-Mu yang diberkati, berkata amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya akan berikan waktu, silakan duduk dulu. Saya akan berikan waktu buat keluarga. Siapa yang duluan boleh, saya berikan waktu untuk bersaksi. Persilahkan. Bersaksi terus Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Saya persilahkan Ibu Endang. Ibu Endang dulu. Oh, Ibu Endang mau dulu ya. Ya, nggak apa-apa Ibu Endang, silakan. Silakan Bu Endang. Shalom. Halo. Dia kan ya. Mantap. Jadi Endang Kemarin yang sempat kata saya yaitu ya Tuhan Yesus terlalu menyertai kami. Ya ini yang saya rasakan yaitu kasih murah Tuhan. Dan ini sebenarnya ada ini hari jadinya teman-temannya anakku David. Ya memang dia Solo cuman kayak gitu deh. Biar dengar-dengaran hari ke hari sudah tahun ya Tuhan yang saya rasakan di dunia di Tuhan selalu yang sangat luar biasa, kasih kesehatan. Ya memang ada sakitnya Tuhan yang tidak sampai terlihat gitu. Ya saya kesimpulannya buat semangat ya dengar-dengaran sama Tuhan jadi anak yang manis. Saya mau puji Tuhan Tuhan Yesus yang pernah hari ini. Ini apa Ibu Endang? Aku bangga banget. Sungguh ku bangga Bapak kami. Bantu ya, segala lupa. Sungguh ku Bangga bangsa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas jalan pengorbananmu. Tak ingin aku
sukacita menaikkan pujian. Kita berikan waktu lagi khususnya buat David biar sukses dalam pekerjaannya juga dan sehat terus. Kita berikan waktu untuk saksi kembali. Silahkan. Ya. Salam. Aduh, sudah lama kita nggak ketemu, setahun. Hari Natal 2023, 2022 kita ada sama-sama. Waktu itu kita mau bikin satu drama tapi itu tidak terlaksana. Tiba-tiba nggak tahu juga. Tahun ini kita nggak ada bersama-sama dalam satu tahun itu. Lalu Bung Inyo telepon, ada di mana nih? Saya bilang ada, pulang ibadah, lagi duduk di rumah, nanti besok datang. Saya langsung bilang siap untuk datang karena memang ada sinyal itu sudah kita terima dari ibu bahwa ada hari ini ada Natal. Jadi mohon maaf bagi semua saudara-saudara di Baik Kudus. Jangan marah, orang Ambon bilang jangan marah perketongnya. Kata orang Ambon begitu, jangan marah perketong. Artinya jangan marah buat kami ini. Ya. Hari ini saya tanyakan sama Ibu Simomora sebagai MC, Ibu, kita punya tema Natal hari tahun ini apa ini? Lalu ada bertanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Lukas 2 ayat 14. Kira-kira begitu ya Ibu ya? Iya. Ayat yang panjangnya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu seluruh gereja-gereja di Indonesia itu temanya itu. Tapi disingkatnya cuma hanya kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Titik satu situ saja. Karena itu dipakai untuk semua gereja. Jadi lagu yang akan kami bawakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ayo mari. Enten istriku dan anak. Sesuai dengan tema itu. Anak. Frans mau ikut boleh. Ini ponakan saya, ini Frans mari. Frans. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah
Terima kasih buat keluarga Pak Adrianus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik, persilakan Ibu Richard, Tasya. Ya, duduk dong. Ya, nanti kami. Puji Tuhan, saat ini kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih dan firman Tuhan. Amin. Soalnya tadi udah ininya mohon dan nontonnya pagi siang, jadi anggap aja malam ya. Tadinya mau naik katanya siang. Dari For Your Mercy, for Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Oh iya, Bu, nggak boleh gitu Bu, harus bersaksi Bu. Harus Bu, kita udah 3 tahun udah jumpa Bu. Bertiga ya? Iya. Udah 3 tahun nggak jumpa. Tadi dia bilang kesaksian saya katanya. Dia katanya tadi punya ayo bertiga. Nah, kan Hari ini kurasa bahagia, kami berempat. dulu perempuan. Oh katanya ibu-ibu itu ibu Ecen pagi. Ibu Ecen. Ayo. Apa lagi? Oh iya, saya juga ibu kan. Nah, foto. Ayo Mejen, ibu-ibu, ayo. Ayo ibu, dia
yang merasa ibu. Ayo ibu apa? Enak, enak. Ya. Ya, oke. Nona nggak bisa Nona. Oh, ibu ya. Lagu lain. Ayo kayaknya dari Chef. Ayo anak aku suaranya paro. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Foto Mel. Ini kan video. Buka tunggu dulu. Ah, yang mas terbuka. Satu, dua, Senyum. satu, dua, bentar. Video. Satu, dua, sekali lagi. Wah, ini mau dikirim kemana nih, Mas? Satu, dua, Dikirim kemana? Ah, ini bapak udah datang. Salam Kakanda. Nah, karena sudah datang Pak Pendeta Andre, saya memanggil yang mau bersaksi. Saya persilakan keluarga Pak Undel bersaksi sekarang. Salam. Kesaksian saya tahun Januari kemarin pernah aku dengar, tapi nggak tahu di ayat mana ini dikotbahkan oleh pendeta, bahwasanya jawaban Tuhan itu ada 3 dalam 2 seseorang. Pertama langsung dijawab, kedua entar dulu, ketiga enggak sama sekali. Jadi yang saya rasakan 2 udah saya jawab, dikasih sama saya. Pertama, tunggu dulu. Saya berdoa 20 tahun begitu berumah tangga, saya berdoa biar saya bisa ziarah pulang ke kampung, ke makam bapak dan ibu saya. 20 tahun baru kejadian. Bentar dulu ya. Ya benar, tapi dikasih loh. Kedua, 6 tahun saya berdoa biar lahir anak saya. 6 tahun baru lahir tes. Bentar dulu. Nah yang langsung dijawab hanya 1 bulan. Begitu Tesa ujian di SMA, Tuhan di SMP, Tuhan tuntun biar anak saya Tuhan bisa masuk negeri.
Kalau dia swasta saya nggak sanggup biaya. Transportasinya dibiaya. Namanya kalau swasta kan uang kuliah ini sekian dia. Tapi sungguh baik Tuhan. Dikasih jalan melalui orang Betawi juga. Dia masuk SMA Negeri 2 dekat dari rumah, bisa jalan kaki. Nah di situ sungguh baik kau bapaknya. Apa yang dikatakan oleh pendeta itu kok bisa kenyataan. Doa kita diterima langsung, dijawab itu yang saya bilang tadi. 1 bulan langsung masuk SMA Negeri. Kedua yang tadi, anak saya 6 tahun saya berdoa. Malah ada keluarga bilang, masa kalau kamu nggak punya anak dari itu, gantiin apa? Keluarga saya bilang, kalau kau menanam pohon tidak berbuah, enggak ganti pohonnya. Saya bilang apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya tidak akan ganti pohon itu. Saya akan perjuangkan, saya berdoa, pohon itu akan berbuah. Benar, tangan Tuhan sungguh baik. Akhirnya pohon itu juga berbuah dengan baik. Makanya di situ kebanggaan saya sebagai orang Kristen, yaitu yang doa tadi. Doa kita tuh dijawab oleh Tuhan dengan tiga. Pertama langsung dijawab, kedua ntar dulu, nah, ketiga tidak sama sekali. Jadi kita jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Komunikasi kepada Tuhan itu akan memberikan kebaikan bagi kita. Itu kesaksian saya. Sekalipun istri saya nggak datang hari ini karena dia seorang ya ajudan, namanya kerja ya. Apalagi sekarang kan hari Sabtu, dia banyak yang belanja, jadi nggak bisa datang. Salam dari istri saya buat kita semua. Udah lama tidak datang. Kasih buat kita semua. Kasih dari surga. Ya, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Buat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Simbolon. Saya panggil si Mamora Sister. Sister, oh itu Mamora Sister ya. Brother mana? Mamora Sister emang yang berarti Akan mulai jangan suaranya. Sisternya dulu. Brother-brothernya nanti. Shalom. Shalom. Kami Semamora Sister, kami mau naikkan pujian untuk Tuhan di hari Natal ini. Kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Betapa
pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Terima kasih, Chan, Rita, Rizky dan Lydia. Kasih kayaknya Tuhan berkati ya. Sekarang saya berikan waktu untuk keluarga Ibu Gembala kita beserta Bapak. Saya udah nyari saya mau ibu. Ya. Nanti di foto baru video. Oke. Kami dari keluarga semua, dan ini nanti karena juga melebar, nanti kami melebar pas gabung Inyo nantinya ya.
kalian ya gabung. Kamu menyanyi berdua kan? Ada Amsal. Hah? Ada Amsal. Amsal. Ya. Gabung. Jadi kita nanti sama-sama ini yuk. Mana? Di sana Aurelinya ikut. Ya, nyanyi kita. Amsal aja katanya. Papa mau main gitar, jadi mau waktunya Amsal. Mari sayang. Enggak, ini adalah Amsal. Ini sekalian jemaat biar mengenal ini putranya Inyo yang kedua. Amsal. Amsal itu Amurang Salatiga. Hebat ya. Ambil firman Amurang Salatiga. Apa tinggi itu? Ayo, kamu sini ya. Kampung Bapak dan Kampung Ibu deh. Ya, ini lagu semuanya lagu lama ya. Tapi hanya putar ya. Kami mau nyanyi lagu Whispering Hope. Lagu saya Whispering Hope.
bersaksi, nggak ada ya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita masuk firman Tuhan. Agak dimantul pasang lilin dulu. Oh, pasang lilin dulu. Tapi katanya siap firman Tuhan. Hah? Kita pasang lilin dulu. Tuh koreknya. Ini Bu, korek Bu. Ini Bu. Koreknya aneh. The stars are brightly shining in this the night over dear Savior's birth. Only the world can see an arrow flying. It is a peace and the sunrise. Bapak Gembala kita boleh menyalakan lilin. A thrill of hope, the really one rejoices, for yonder breeze, the new and glorious morn, from your knees. Bapak Pendeta Andre, Oh, hear the angel voices on high, divine, on high, when Christ was born, on high, divine, on high, divine. mewakili pemuda Samuel Christopher Simamura. A thrill of hope, Kepada the Bapak Adrianus, healing Lord rejoices, for yonder breeze, the new and glorious morn, fall on your knees. Oh, hear the angel voices on high, divine, on high, when Christ was born, on high, divine, on high, divine, on high, divine, on high, divine. berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tibalah saatnya yang kita rindu-rindukan, yang boleh menguatkan kita, firman Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian, mudah-mudahan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman berkata, jemaat saya undang bangkit berdiri. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat maka kuat roh dan jiwaku.
Yesusku, Ada hambanya. Rajaku, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Sehingga Tuhan kami memasuki Tuhan minggu-minggu akhir di tahun 2023 ini Bapa, kami dalam keadaan tubuh sehat dan diberkati. Semua itu karena pertolongan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Di tengah sukacita kami pada siang hari ini Bapa, merayakan kelahiran-Mu Tuhan, kami rindu Bapa mendengarkan sabda isi hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan Engkau Bapa pada siang hari ini. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut-Mu ini, kiranya Engkau urapi Bapa, sehingga firman-Mu ini Tuhan memberi kuasa Tuhan atas hidup kami. Yang sakit pada siang hari ini Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat pada siang hari ini ada kelegaan, ada sukacita. Yang mencari jalan keluar pada siang hari ini dengan firman Tuhan, pintu-pintu Tuhan bukakan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan dulu Bapak Saudara-saudari. Oke, sekali lagi kita beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, senang sekali dapat bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dahsyat dan luar biasa. Waduh, siang hari ini tidak ada sukacita yang lebih besar daripada sukacita kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan. Amin. Karena dalam firman Tuhan katakan setiap ibadah kita mengandung janji. Janji berkat Tuhan, baik hidup di bumi maupun nanti hidup di sorga. Janji kekekalan, janji diberkati di bumi, diberkati sorga. Kalau kita bilang gini, shalom, biasanya ada kalau di gereja kami yang dulu ya Pak, kalau orang bilang shalom, kalau di benar bilang begini, damai di hati, damai di bumi, damai di sorga. Oke, saya mau ucapkan shalom ini, terus Ibu saudara-saudari katakan damai di hati, damai di bumi, damai di sorga. Shalom, damai di hati, damai di bumi, damai di sorga. Puji Tuhan, kita bertemu yang paling meriah. Shalom ini sudah diucapkan dari 2000 tahun yang lalu ketika waktu kelahiran Tuhan Yesus. Nah, pesan ini dahsyat luar biasa. Kenapa? Karena ini tidak pernah berakhir dari dahulu, sekarang, dan sampai kini, sampai nanti selama-lamanya. Amin. Nah, siang hari ini kita percaya kita sudah sering setiap tahun merayakan Natal kelahiran Tuhan. Dan yang pasti intinya adalah bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kan, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Intinya kasih Tuhan kepada kita, amin. Sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang lahir bagi kita. Itu yang kita peringati. Jadi kata kuncinya adalah apa? Kasih. The greatest is love. Nothing else matter. Nggak ada yang lebih dari itu. Karena kasih Allah, Yohanes 3:16, Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Nah, pada siang hari ini kita yang dipenuhi kasih Allah, wajah-wajah yang penuh sukacita, Mama, Ica semuanya, Ibu Adrianus, semuanya kita rindu mengingatkan kembali tujuan Kristus lahir itu satu aja, kasih. Amin. Pilar iman Kristen itu ada 3 hal kan? Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Amin. Iya, memang kita ini hidup butuh iman. Amin. Kita ini hidup harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena dengan iman, dengan pengharapan, kita bisa kuat, kita bisa menjalani kehidupan ini dari hari lepas hari. Apapun itu, dalam sakit, susah maupun senang, selama kita punya iman, selama kita punya pengharapan, kita bisa kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, itu baik dan benar semuanya. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau kita tanpa kasih, semuanya sia-sia. Karena apa? Allah itu kasih. Terbesar dari 3 ini adalah kasih. Nah, pada siang hari ini saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa kasih lebih besar daripada semuanya. Karena kasih Allah itu yang memotivasi Allah untuk turun ke dunia 2000 tahun lalu, yang lahir dalam bayi Yesus Kristus. Dengan tujuan apa? Untuk menyelamatkan kita. Jadi, pertama, kenapa kasih yang terbesar? Kenapa? Pertama, because
love motivate God to save us. Itu pertama kali. Kenapa? Karena because love, kasih, memotivasi, menggerakkan Allah untuk menyelamatkan kita. Amin. Jadi, kenapa kasih ini terbesar? Ya karena itu tadi. Pertama adalah kasih inilah yang menggerakkan Allah untuk apa? Turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 3 ayat 16 tadi kan, sampai 17 yang kita bacakan. Jadi Tuhan yang berinisiatif terlebih dahulu untuk menyelamatkan manusia, bukan manusia yang berinisiatif. Itulah bedanya kekristenan dengan yang lain. Kekristenan itu bukan agama, kekristenan itu adalah lifestyle, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Semua agama mengajarkan bagaimana manusia itu harus do something dulu, baru bisa ketemu Tuhan, ya, dengan segala upaya dan cara. Tapi Tuhan bilang, nggak ada yang bisa ketemu Tuhan, nggak ada yang bisa apa? Karena apa? Upah dosa adalah maut. Jadi harus Tuhan yang punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia, bukan manusia yang punya inisiatif untuk menyelamatkan dirinya. Nggak ada. Ibarat kayak mana ini kan? Kalau orang buta tuntun orang buta, kayak mana? Dua-dua masuk jurang lah. Jadi manusia nggak akan bisa menyelamatkan dirinya tanpa Tuhan punya inisiatif untuk menyelamatkan kita. Kan? Jadi itu tadi, Tuhanlah yang punya inisiatif untuk turun ke surga melalui bayi Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan kelahirannya 2000 tahun yang lalu. Untuk tujuannya apa? Menyelamatkan manusia dengan dasar apa? Kasih. Jadi kasih yang memotivasi Tuhan turun ke dunia, dan kasih juga yang memotivasi Kristus untuk mati di kayu salib menggantikan dosa kita. Karena tidak ada orang yang mau ibaratnya menggantikan dosa orang lain. Hutang aja nggak mau kita nanggung hutang orang lain, apalagi kan dosa, kan begitu. Nah, ini yang luar biasanya Tuhan kita. Dia rela, dia mau gitu kan ya, mau mati bagi kita, ya toh, untuk gantikan dosa kita. Dasarnya kembali lagi kasih, clear. Jadi tadi itu kasih yang memotivasi Allah untuk menyelamatkan kita. Nah, hal yang kedua yaitu kasih yang memotivasi kita, kan? Karena kasih kita sudah terima kasih dari Allah. Nah, hal yang kedua, ini hal yang terakhir. Jadi dua hal aja. Kasih memotivasi Allah menyelamatkan manusia. Hal yang kedua, love motivate us to love each other. Karena kasih Allah dalam kita, kasih ini yang memotivasi kita untuk mengasihi orang lain. Amin. Iya, katakan mengasihi orang lain. Amin. Nah, ini. Jadi hanya orang yang mengenal kasih Allah, yang menerima kasih Allah melalui pribadi Yesus Kristus, dimampukan untuk mengasihi orang lain. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang yang mengasihi, dia pasti memberi. Amin. Karena kita sudah menerima kasih duluan. Jadi kasih Kristus yang ada di dalam kita, itulah yang memotivasi kita untuk mengasihi orang lain, untuk mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, mengasihi anak-anak kita, maupun mengasihi orang tua kita, mengasihi sesama kita. Karena kita punya kasih. Kekristenan adalah kasih. Clear? Jadi itu tadi. Yang kedua, love motivate us to love each other. Clear? Hanya orang yang mengenal kasih Kristus bisa mengasihi orang lain. Katakan, saya punya kasih Kristus. Saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi sesama saya. Amin. Kita beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Jadi yang terbesar adalah kasih. Iman, pengharapan, kasih. The greatest is love. Karena hakikat Allah adalah kasih. Karena kita ciptaan Allah, jadi kita harus menjadi agen kasihnya Allah. Jadi itulah message Natal siang hari ini. Amen. Kasih, clear. Without love, nothing. Oke. Jadi itulah kasih ya. Tadi kasih itu hanya kata-kata kalau tidak ada tindakan. Kasih itu harus ada tindakan. Nah, siang hari ini karena kita mengasihi Tuhan, kita berkumpul di tempat ini. Amen. Oke. Jadi udah itu aja message siang hari ini. Pesan Natal. Pesan Natal bagi kita semua, kasih. The greatest is love. Oke, jadi saya ulangi terakhir, karena the greatest is love,
itu memotivate Allah untuk menyelamatkan manusia. Dasar kasih. Karena kita sudah diselamatkan oleh Allah, kita punya kasih Allah, kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Oke, beri kemuliaan yang paling meriah. Sekian khotbah pada siang hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Merry Christmas semuanya. Selamat Natal, tahun baru. Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, kembali ke Ibu Simamora. Singkat Bapak. Berikan kemuliaan sekali buat Tuhan. Kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, itu ada senjen aja kali ini. Yang jalankan kolektor Angel, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mungkin ada sedikit kata-kata dari Ibu Gembala, ya Bu, sebelum kita masuk dalam doa sapaan. Coba Ibu. Shalom. Shalom. Damai di hati, damai di Hari bumi, ini kita damai di sangat surga. bersuka cita. Amin. Selamat datang Bu Eni. Kita boleh berkumpul ya. Kita sih berkumpul ada ya, tapi ya kelompok-kelompok karena dengan kondisi kita yang ada. Terus seperti ketahui kita juga saat ini terus beribadah juga di Jalan Nusa 1 nomor 2 ya. Kali-kali kita ke sana ya memang cukup jauh. Tapi itulah pusat kita ya. Karena kita masuk DKI di sini sebagai cabang pelayanan yang ada di Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul semua, lama ya, banyak yang belum ketemu lama ya. rindu setengah mati katanya ya. Terima kasih semua untuk boleh hadir. Ada juga tamu-tamu baru. Tuhan, kita kan bersuka cita karena Tuhan Yesus mau lahir bagi kita ya. Dan dengan segala keberadaan pelayanan yang ada, berkaitan juga secara garis besar Gereja Bethel Indonesia ya, ya kita tetap melaksanakan tugas kita
panggilan kita. Beberapa banyak kegiatan dalam tahun ini untuk Gereja Katolik Indonesia. Ada istimewa, ada sidang raya yang menetapkan biar kita sebagai jemaat harus tahu untuk ketua sinode kita lagi yang baru, ya. Tetap pendeta Ruben, ya. Kemudian ketua juga BPD kita yang baru tetap Pak Kiki. Hanya kita karena kita masuk wilayah DKI Jakarta Timur, ketua periode timur kita itu diganti karena memang sudah 2 periode, nggak bisa lagi diperpanjang, ya. Itu Pak Nasution. Kita sudah mengadakan Natal pada awal-awal Desember ini, bikinnya di ruang eksekutif klub di Halim, ya, yang kita ikut sama-sama partisipasi dan kita bersyukur pada Tuhan, ya, kita ikut ambil bagian terus juga di Jakarta Timur, apalagi sekarang karena ada kaitan dengan BOT, ya. Dan saya mau melaporkan bahwa pada tanggal 19 Desember yang lalu kita dikunjungi oleh Depak dari wilayah Jakarta Timur dan secara khusus Kecamatan Kramat Jati. Jadi kalau diperhatikan ini di Jakarta Timur, kecamatan itu banyak, ya, ada 10. Jadi Kecamatan Jakarta Timur secara besar itu kali sebagai apalah, kalau di DKI jadi apa, ya, dia membawahi 10 kecamatan. Jadi kita Jakarta Timur banyak sekali, Kramat Jati, Makassar, Cipayu, Ciracas, ya, ada Tugu Cakung, baru saya perhatikan. Dan kami bersyukur hari ini kita boleh merayakan Natal, ya. Jemaat, mohon maaf dengan keterbatasan, siapa yang ada yang masih bisa kami ikut sama-sama, boleh kontak-kontak, ada yang memang kita agak sulit kontak, ya. Jadi terima kasih Bu Simamora. Nah, lalu kita bersyukur Bapak Pendeta kita Andre bersedia untuk hari ini. Namun maaf, mestinya tadinya mau malam sore dirubah menjadi siang, ya, karena Pak Andre ada acara, tapi ada baiknya juga, ya, biar kita nggak kemalaman, ya. Oh, dan secara khusus terima kasih buat Ibu Selvana, ya, boleh datang, terima kasih Sel. Tapi kami rindu sebenarnya melihat juga Pak Sony, ya. Aduh, Pak Sony. Tapi Pak Sony masih sakit. Terus Hana tercinta yang tadinya udah jauh di Sulawesi, itu kali sudah di daerah saya kembali ke sini, ya. Sebenarnya ada Angki, ya, dengan Ibu Anita, tapi rupanya hari ini mereka justru menjemput Sinika. Nah, Nika yang ada di Sinika sekarang pulang ke sini mungkin karena Angki baru sembuh kali, ya. Ya, itulah nanti pelayanan tahun depan memang kita akan ada di Jalan Nusa, terus kita di sini, terus kita ada online juga, ya. Berharap kita akan susun bersama rencana apa sih, ya, Pak Adrianus, sama-sama apa yang boleh akan kita laksanakan untuk tahun yang akan. Dan terselenggaranya acara ini kami ucap syukur untuk semangat yang Tuhan gerakan hatinya untuk ikut sama-sama mendukung, ya, yang jelas satu Bapak Andre, terima kasih Andre partisipasinya, Inyo, terima kasih Inyo, dan Ibu Eni juga terima kasih kita dapat sumbangan hari ini, ada jeruk, nanti kalau ada jeruk kita dari Beni, ya, dan sumbangan lainnya tenaga Ibu Ecel dan Endang dan semua kita yang hadir dalam doa dan semuanya, sehingga kita kepada semua orang yang jauh juga, ya, boleh kita di sukacita
Bapak Adrianus dan Ibu boleh tersambung berkumpul. Nah, memang hari ini Ibu Simbolon ya, Ibu Pak Simbolon sudah bilang, memang kalau yang kerja hari ini pada umumnya masih masuk ya, Iya. masuk kantor ya, Masih. paling dapat libur nanti 24, 25. sampai Senin ya, Senin Iya, dapat iya, libur Senin. kali ya. Rompas juga kan karena Ya, Pak Ros juga nggak bisa hadir hari ini. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, satu hal yang saya sebagai gembala bahwa melihat kondisi negara, melihat kondisi dunia dan juga secara khusus negara, kita memang pesan yang ada bahwa berdasarkan juga tadi firman bahwa karena kasih Tuhan, tapi dari karena dasar kasih itu justru saat ini kita juga mau mengasihi Tuhan ya. Kalau saat ini kita tahu Tuhan Yesus datang kan karena Bapa di surga mengasihi kita ya. Nah, supaya kita tidak masuk ke kerajaan neraka, tapi masuk rumah Bapa yang kekal. Tapi Tuhan juga bilang kita juga harus mengasihi Dia. Ya, bukan Bapa aja yang mengasihi kita, Tuhan Yesus yang mengasihi Dia. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan? Bagaimana? Ada firman-Nya di Yohanes mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, laksanakanlah firman-Ku. Dan itulah tentu yang akan kita gumuli terus melaksanakan firman-Nya, yang juga secara khusus saat ini kita diminta harus banyak berdoa. Amin. Betul. Ya, berdoa untuk keadaan yang ada supaya kita kuat menghadapi perkembangan dunia ya. Kita sudah tahu dengan situasi yang ada, cerita Israel, Palestina segala. Belajar banyak firman Tuhan itu memang ada di membuat Alkitab. Kita tidak usah takut, tapi kita harus berdoa supaya kita kuat nantinya menghadapi apapun yang nanti akan terjadi ya. Dan dalam kondisi itu juga di tengah-tengah bangsa negara kami kita ada efeknya, apalagi mau menjelang pemilu ya. Kita jangan juga takut dan khawatir banyak cerita, tapi biar gereja tetap kuat, bangkit, jemaat tetap berdoa, situasi biar aman, pemerintah, aparat pemerintah biar tetap waspada. Di wilayah Jakarta Timur, kita kalau ada di sana, itu perayaan kita harus lapor, apalagi kalau dilaksanakan juga di rumah-rumah maupun di tempat ibadah, dikoordinir oleh kepolisian. Ya, untuk tahun ini. Ya, berarti itu ada tanda, ya. Jadi kita berdoa ya, Tuhan memimpin gereja. Kiranya pada perayaan Natal nanti tanggal 25 itu semua yaitu pada hari Senin di seluruh wilayah Indonesia bisa aman dan tentram. Amin. Ya, amin. Nah, kalau gereja kita akan berdoa masing-masing di rumah ya. Kita tidak berkumpul lagi tanggal 25. Ya, puji Tuhan. Dan ada tambahan bahwa sesuai dengan tema kita bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kalau seterusnya dan damai sejahtera bagi di bumi bagi semua yang berkenan kepadanya. Tadi Adrianus bilang dipendekkan aja ya. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera. Tapi sebenarnya kalau saya mau tambah bagi yang berkenan kepadanya. Amin. Jadi itu damai sejahtera bagi yang berkenan kepadanya. Jadi kalau tidak berkenan berarti tidak ada damai sejahtera. Iya. Benar nggak? Ya sekarang lagi perang gitu. Apa? Ya. Jadi kalau tidak berkenan berarti tidak ada damai sejahtera. Amin. Sebab itu mari seluruh jemaat ramai-ramai kita mau berkenan di hadapan Allah. Nah, sekarang kalau mau berkenan di hadapan Allah, tidak usah susah-susah. Kita kasih ilustrasi aja bagaimana kita mau kalau anak-anak berkenan kepada kita.
bagi orang tua. Amin. Itulah yang bisa kita laksanakan. Anak yang anak-anak, bagaimana mau berkenan kepada mama papa? Kalau mau minta beli sesuatu, mau gimana mau berkenan? Puji Tuhan, itu saja. Saya bersyukur kita semua dorong. Terima kasih juga kesaksian Pak Sembolon yang banyak mengarahkan kita kepada doa. Wah, luar biasa ya. Jadi itu tadi terkait ada doa dan kita berkenan pada Tuhan. Terima kasih Pak Sembolon mengingatkan doa. Memang doa ada berapa macam dan itu contoh yang luar biasa yang sudah dikatakan. Puji Tuhan ya, kita nanti selamat hari Natal, rame-rame menyambut tahun baru. Amin. Doa, ya amin. Yang mudah-mudahan tetap terus semangat. Katanya ini tahun muda-muda ya. Ya udah semangatlah yang muda-muda semua. Dan yang tua-tua juga tetap sabar untuk membina anak-anak ini. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya itu bisa dimatiin aja. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Allah kuasa melakukan segala perkara lainnya. Coba saya undang bangkit berdiri. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia untuk segala bangsa. Allah Maha Kuasa. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia untuk segala bangsa. Allah Maha Kuasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Iya. Allah Bapa Jehovah, Iya. kami sembah, kami muliakan Allah Bapa di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Iya. Tuhan kami. Tuhan Yesus yang kudus, segala hormat penuh puji syukur dan terima Iya. kasih Tuhan. Kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, di mana kami yang hadir di tempat ini semua Oh. merasakan dan menikmati berkat-berkat-Mu, Amin. pertolongan, bimbingan dan belas kasih-Mu Tuhan. Dari tahun per tahun, bulan per bulan, minggu per minggu, hingga saat ini, boleh kami berkumpul di tempat ini Tuhan, di rumahnya Bapak Gembala Ibu Gembala ini. Karena belas kasih-Mu lah Tuhan Yesus, menuntun kami dari rumah kami masing-masing. Boleh kami berbahagia saat ini, merayakan hari dari kelahiran-Mu Tuhan Yesus di tempat ini. Dengan sederhana juga Tuhan, kami melakukan kebahagiaan ini. Apa yang kami lakukan ini berkenan di hati-Mu Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami lakukan sekarang juga Tuhan, kiranya apa yang kami rasakan, kami nikmati ini Tuhan, karena belas kasih-Mu Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan memberikan berkat tadi kepada kami melalui khotbah-Mu Tuhan, di mana kami harus saling mengasihi.
Ya, Seperti Tuhan mengasihi kami, Benar. kami juga mengasihi sesama kami. Tuntun bimbing kami Tuhan Yesus, biar kami dapat melakukan firman Alkitab ini dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami yang menyediakan tempat ini. Berkati mereka Tuhan Yesus, tangan yang kurus, berikan kesehatan yang sempurna, berikan umur panjang. Berkati semua keluarga-keluarga yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa buat semua yang hadir di sini, yang tidak bisa kami sebut pribadi secara pribadi, keluarga, semuanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan Yesus, di mana kami akan mengakhiri tahun ini, akan melakukan kegiatan kami di tahun-tahun yang baru yang akan datang. Serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus, tuntun bimbing dan berkati kami Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan Yesus, yang masih kecil-kecil, yang masih balita, tuntun bimbing berkati Tuhan, lindungi dari segala penyakit Tuhan Yesus. Berkati roh sehat semua anak-anak kami, anak-anak kami yang bersekolah Tuhan Yesus. Jamah hati pikiran mereka Tuhan Yesus untuk memberikan perhatian pengertian mereka di pendidikan mereka, biar mereka cerdas dan pintar Tuhan Yesus, biar namamu dimuliakan Tuhan Yesus. Anak-anak yang belum kerja Tuhan Yesus, yang sudah pengangguran Tuhan, mohon tangan yang kuat untuk pekerjaan mereka, buka hati pikiran mereka, buka ruangan kerja buat mereka Tuhan Yesus. Serahkan seluruhnya di dalam tangan Tuhan Yesus, berikan pekerjaan yang terbaik buat mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan, buat remaja-remaja yang layak jadi menikah Tuhan. Tangan yang membukakan batas buat mereka, mereka mendapatkan jodoh Tuhan. Serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat gereja kami, Bapak yang baik. Saya di gereja kami, selangkah kami tidak menempati Tuhan. Mohon Bapak, segala kekurangan kami Pak, ampuni kami, bisa kami ibadah lagi di tempat itu Tuhan. Kami menyebut nama gereja itu baik kudus Tuhan. Kami tidak tahu kenapa kami tidak bisa ibadah di sana Tuhan. Tuntun bimbing kami Tuhan, biar kami jangan beribadah lagi di sana Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, kami gereja baik kudus itu Tuhan. Waktu mencari gereja itu, kami berdoa kepada-Mu, tunjukkan kepada kami Tuhan gereja yang bisa kami Tuhan menunjukkan. Ya, kenapa Tuhan sekarang kami tidak bisa beribadah di sana? Saya diberkati di sana Tuhan Yesus. Istri saya jadi orang Kristen di sana. Anak saya 2 lahir di sana Tuhan Yesus, karena belas kasih-Mu kepada kami Tuhan. Saya tidak bisa melupakan kenangan saya di gereja itu Tuhan. Berkati Tuhan, biar kami ibadah. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua gereja-gereja yang ada di Bekasi ini Tuhan. Di Indonesia ini juga Tuhan, biar kami bersuka cita memuji-muliakan Engkau atas kelahiran di dunia ini, karena belas kasih kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kita berdoa Tuhan buat negara kami ini, di mana suatu saat nanti Tuhan beberapa bulan lagi akan terjadi pemilihan. Serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Jamah dan berkatilah Tuhan siapapun yang jadi presiden nanti Tuhan Yesus. Kiranya tangan Tuhan menuntun mereka untuk memberikan kepada kami kelayakan memuji-muliakan Engkau Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kiranya presiden kami layak dan pantas jadi presiden di negara kami ini, yang menghargai agama kami sebagai Kristen Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkatilah presiden kami sekarang, berkati gubernur, semua pejabat negara serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan Yesus, dan juga pejabat yang terendah RT berkati Tuhan Yesus, biar negara kami ini negara yang sejahtera. Kemuliaanlah bagi nama-Mu. Bapa yang baik, masih banyak permohonan kami Tuhan Yesus atas kehidupan kami pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Berikanlah kepada kami kehidupan kami Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mohon diampuni segala dosa dan kekurangan kami Bapak. Atas perkataan, perilaku, tindakan kami yang tidak berkenan di hati-Mu, ampuni kami. Biar kami layak menjadi hamba, biar kami layak menerima berkat-Mu yang kelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus berkali. Mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan ajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Misalkan tutup ibadah kita. Kita naikkan pujian Kira. Kira ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Allah Maha Besar, Tuhan Yesus yang kami peringati hari Ya, kelahiran benar. pada hari ini. Kami berkumpul di sini karena kasih sayang-Mu Tuhan. Ya. Kami terkumpul di sini, kami merasakan bahwa Tuhan menyertai kami, Amin. memberkati kami Amin, semua amin. dan keluarga, anak cucu kami. Terima Ya, kasih terima Bapa Surgawi, Kau sudah mengampuni dosa kami. Amin. Kami sudah diterima Tuhan. Kami boleh masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Bapa. Dan saat ini ya Bapa, oh ampuni semua kelemahan-kelemahan dosa kami Tuhan. Tuhan ampun Tuhan. Sucikan Karena kami pada saat ini sepertinya tempat kami tidak ada lagi tempat yang pasti untuk kami selalu berdoa seperti mana disampaikan oleh hamba-Mu tadi. Bapa ampun dosa kami Tuhan. Beri Tuhan jalan keluar. Tahun ini Tuhan, kami mohon Ada Tuhan, terobosan. berikan petunjuk bagi kami. Ada Ya. tempat yang selalu menjadi tempat permanen bagi kami Ya. selalu datang berkumpul, Ya. berdoa, Amin. berdoa, Amin. berdoa kepadamu Bapa. Karena hanya Amin, dengan Tuhan. doa kami diberkati, diberi kekuatan. Amin. Terima Kami kasih percaya. Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri akan pertemuan Ya. dan ibadah kami pada hari. Terima kasih Tuhan. Angkatlah, bukalah hatimu, Amin. terimalah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus dalam persekutuan dan kuat Roh Kudus selalu menyertai kita. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Terima kasih Yesusku.